Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Fela Suprama dan tentunya dalam program kesayangan kita yaitu Browser Obrolan Seru. Nah, di Browser kali ini kita bakal mengulik lebih dalam mengenai bidang seni dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Namun di segmen kali ini kita bakalan lebih berfokus dengan seni lukis yaitu mural yang ada di Yogyakarta. Dan nantinya kita bakalan kehadiran salah satu narasumber yang memiliki pengalaman di bidang mural. Siapakah dia? Setelah jeda berikut ini. Baiklah pemirsa, karena kita bakalan mengulik lebih dalam mengenai mural, maka dari itu kita langsung saja sambut Mas Isrol. Halo Mas, halo. Selamat pagi. Boleh Mas, monggo duduk gitu. Makasih. Nah pemirsa, sekarang di samping saya sudah ada Mas Isrol yang bakalan berbagi pengalaman dan juga informasi mengenai mural yang ada di Yogyakarta tentunya. Namun sebelum kita mengobrol lebih lanjut gitu Mas ya, mari kita simak profil singkat dan juga karya dari Mas Isrol melalui video berikut ini. Nama asliku Isrol. Nama panjangnya? Isrol. Triyono. Untuk nama inisial kalangan senimannya kalau boleh tahu apa Mas? Biasanya teman-teman manggil aku media legal, inisial nama. Asalnya kalau boleh tahu dari mana? Kalau aku asalnya dari Bekasi, di Jogja pindah udah sekitar 9 tahun. Sekitar 2000-an, tahun 2000-an maksudnya, aku bikin nama itu bareng-bareng sama teman-teman tongkrongan di Bekasi. Dulu awalnya dari rekor rilisan fisik, kaset, merchandise dan sebagainya. Terus menjadi penting buat kami membuat sebuah brand namanya Media Legal sebagai wadah gitu ya, untuk kita berkolektif. Berkesenian, selain ngurus keluarga, ya berkarya gitu di jalan maupun di media konvensional seperti kanvas dan kertas. Merchandise salah satu bagian terpenting juga untuk aku beraktivitas. Sejak masa sekolah ya, SMP menuju STM lah, tuh melihat karya-karya lukis di dinding gitu dulu, nggak tahu itu mural atau apa gitu. Dari mulai situ, akhirnya banyak referensi yang aku dapat gitu. Oh ternyata di mural gitu. Oh ternyata mural ada konteks, ada isu gitu yang diangkat lewat visual. Wah pemirsa, ternyata banyak sekali karya-karya dari Mas Isrol dan juga nggak kalah bagus dan epik dibandingkan seniman lainnya gitu kan ya. Sekarang sudah ada langsung di depan mata saya gitu Mas ya. Langsung replika atau bentuk secara real gitu karena terkait karya dari Mas Isrol gitu. Boleh dikasih tahu gitu Mas? Ini berat juga ya Mas ya? Berat. Ini medianya terbuat dari apa gitu Mas? Batu ini. Batu? Batu asli batu. Batu asli batu, kayak dipotong gitu ya Mas ya? Iya. Kalau batu dipotong gitu. Kalau misalkan direspon. Kalau misalkan ini karakter apa gitu Mas? Kalau saya boleh menerawang itu kayak menceritakan anak kecil kah atau
gimana anak gitu kecil, Mas? Figuran anak kecil. Figuran anak kecil, tadinya utuh gitu kan, terus karena medianya landscape, kemudian saya potong bagian segini. Itu emang Mas memiliki tema anak kecil atau sesuka hati Mas dalam melukis gitu Mas? Ya temanya ini graffiti aktif, jadi kayak misalnya ya melihat perkembangan graffiti yang begitu menyeluruh gitu, berkembang ke berbagai wilayah gitu. Jadi kayak semacam ya graffiti bukan sekedar apa ya gambar, main font segala macam, tapi dia bisa berefek ke apa ya sebagai proses belajar gitu teman-teman yang ingin belajar tentang graffiti atau seni di jalan. Bener banget. Jadi pemirsa ini terbuat medianya tuh dari batu yang dipotong gitu kan Mas. Terus ini kayaknya memiliki figuran yang berbentuk anak kecil Ya, gitu ya Mas figura ya. anak kecil. Figura anak kecil gitu kan. Mungkin boleh ditekan kembali Mas untuk karyanya yang epic ini. Oke, mungkin langsung aja ke Mas pertanyaan selanjutnya gitu Mas. Aku boleh tahu nggak sih Mas, boleh kepo nggak nih Mas? Gimana sih awal mulanya Mas Isro kok bisa suka gitu dengan mural? Awalnya ya masih kecil ya, kayak misalkan saya suka gambar tentang ya apa ya nyeket gitu ya. Terus berkembang ke SMP, saya ngeliat gambar-gambar di jalan gitu, terus di majalah gitu, dulu ada majalah Hai namanya gitu. Ya, pengen tahu referensi soal gambar-gambar apa sih kayak misalkan graffiti segala macam gitu kan. Ya udah tuh dari situ tuh saya mulain gitu. Jadi emang udah dari kecil udah suka gitu kan sama seni-seni gitu. Bisa kalau misalkan kita lagi jalan menemukan gambar bisa langsung jadikan inspirasi gitu Mas ya. Nah menurut Mas sendiri itu kan berdasarkan di video tadi gitu Mas ya. Mas kan memiliki nama samaran atau inisial gitu di kalangan seniman yakni media legal gitu. Kalau boleh tahu itu kenapa gitu Mas kok bisa disebut media legal gitu? Dulunya apa ya berangkat dari apa rekor gitu ya, rekor terus rekor yang rilis kaset fisik, tercendis sama CD terus dan itu juga jadi wadah kayak misalkan saya di tongkrongan waktu itu kan ngeband gitu kan, terus akhirnya pengen punya kayak misalkan gimana kalau misalnya kita bikin rekor nih namanya apa ya waktu itu kan media legal salah satu yang kita pilih untuk menjadi apa nama brand gitu kan, yang akhirnya di situ kayak ada beberapa apa item yang kita produksi selain kaset gitu, ada merchandise segala macam, terus kita juga suka gambar gitu, terus kita pakai nama itu menjadi nama untuk inisial mural di jalan gitu. Jadi awalnya tuh berasal dari brand gitu ya Mas ya. Jadi belum kepikiran kayak inisialnya ini harus media legal gitu. Jadi kayak sepanjang waktu awalnya mulai dari media legal tuh kayak dari brand dulu, habis semakin tahun ke tahun jadinya dipatenin menjadi inisial. Bener banget. Jadi media legal ini nggak Mas sendiri gitu ya. Kira-kira ada berapa anggota gitu Mas? Ada sekitar 4-an lah gitu kan waktu itu, teman-teman aku sama teman-temanku gitu, sama teman-teman band gitu, satu tongkrongan yang coba bikin itu. Jadi itulah, jadi media legal ini kayak perkumpulan teman-teman Mas gitu, 4 orang gitu. Jadi itu tongkrongan itu nggak hanya kita ngopi dan lain sebagainya gitu Mas ya. Kita juga bisa brainstorming gitu kan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain gitu. Contohnya Mas Isrol ini berawal dari tongkrongan, lalu brainstorming bareng-bareng dan alhasil membuat media legal gitu. Nah kalau boleh tahu Mas, menurut Mas sendiri bagaimana nih perspektif Mas melihat perkembangan mural yang ada di Indonesia saat ini? Cukup berkembang pesat sih ya, kayak misalkan media apa mural gitu nggak hanya di kota-kota besar, tapi dia berkembang ke wilayah pinggiran gitu, kota-kota pinggiran atau bahkan ke desa gitu yang wow bisa sampai situ gitu loh, kayak apa ya referensi yang mereka mulai dari ya sosial media salah satunya gitu ya, mulai dari dia melihat terus mencoba lalu belajar intens jadi gitu kan ya, secara apa ya secara konsisten gitu dia akhirnya berkembang besar sih.
Bener banget, karena aku lihat-lihat nih Mas, sekarang tuh mural itu nggak hanya di kota aja gitu, bahkan di kampung saya tuh udah ada kayak entah di rumah atau di gang-gang kecil itu udah ada muralnya gitu. Itu menunjukkan bahwasannya mural itu semakin hari semakin diminati oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Dan juga karena adanya media sosial ini dapat menjadi salah satu faktor pendukung karena kita makin mudah gitu mencari inspirasi atau ide untuk kita melukis muralnya gitu Mas ya. Nah kalau untuk Mas sendiri ada nggak sih Mas tips and trick untuk pemirsa di rumah kalau misalkan mereka ini mau mengikuti jejak Mas untuk berlatih mural gitu Mas? Karena aku tahu kalau misalkan seni itu kan nggak bisa dalam sekejap mata breng jadi gitu nggak bisa toh Mas, kita harus berlatih dan lagi gitu. Kira-kira ada nggak sih Mas trik and tips dari Mas sendiri untuk pemirsa di rumah? Konsisten kali ya. Konsisten terus ya tentunya menjaga kesabaran gitu karena sebuah proses kan nggak bisa datang begitu aja gitu dengan cara instan gitu. Ya konsisten, komitmen terhadap apa yang kita tekunin gitu. Itu sih kuncinya. Bener kuncinya. Selain niat gitu Mas, kita harus konsisten dan jangan pantang menyerah gitu. Terus berlatih walaupun awalnya jelek nggak apa-apa pemirsa. Awal juga Mas juga ala kadarnya gitu kan, makin hari makin berlatih, makin luwes gitu kan ya kita melukisnya gitu, bener banget. Dan juga mural ini kalau misalkan teman-teman gabut, apalagi lagi pandemi kayak gini gitu, boleh banget gitu kan berlatih mural karena mural itu kalau misalkan kita udah pro banget gitu ya, bakal menjadi salah satu ladang penghasilan, bener nggak Mas? Bener, nyekat dulu ya, nyekat dulu gitu, ala-ala gitu kan ya. Karena baru berlatih lukis. Memulai misalnya mural gitu kan, kayak misalnya dia ngelukis langsung di tembok kan tentunya harus ada tahapan kayak misalnya bikin sketch, terus bikin apa coloring segala macam, terus ngomongin kayak ide segala macam, lalu ke dinding gitu. Bener banget, jangan langsung ke dinding ya Mas, karena itu bakalan kalau saya rusak bingung gitu kan ya. Nah itu pemirsa, demikian perbincangan asik aku dan juga Mas Isro tentunya mengenai mural gitu kan ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan ada informasi lebih menarik lagi, tetap di Browser. Baiklah pemirsa, itu tadi perbincangan asik aku dan juga Mas Isrol mengenai perkembangan mural yang ada di Yogyakarta tentunya. Intinya kalau misalkan pemirsa di rumah mau mengikuti jejak Mas Isrol itu ingat kata kuncinya, konsisten dan tetap berusaha gitu. Begitu nggak Mas? Iya. Bener banget. Pokoknya makasih banyak Mas sudah nyempetin hadir di acara Browser ini. Mohon maaf kalau misalkan saya ada salah kata gitu Mas. Semoga informasinya dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah tentunya. Mungkin cukup sekian. Aku Felasuf Ramadan dan Media Legal Mas Isro. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.